Jadi lo kaum perintis ya. Kaum perintis. Kalau di hard rock tuh berarti lo Erwin Tarengkuan Sarasehan gitu ya. Erwin Sarasehan tuh perintisnya hard rock ya? Iya, itu angkatan pertama tuh. Bener-bener yang siapa nih kira-kira yang menggawangi siaran pagi dan siaran sore. Oh, lu Fenita Daben gitu ya. Nah, gue. Ya, Indy Barens tuh udah angkatan kedua tuh. Gue tuh Fenita Daben. Lu tuh Fenita Daben. Gue Fenita Daben. Oke. Yang pertama yang bawa gue ke Radio Indika itu Ivi Batuta. Karena Ivi Batuta, ini kata-kata bosnya dia ya. Yang ngetes gue, Adri Danuatmaja. Tahu lo? Oh, Adri yang ngetes lo. Adri itu dulu station manager. Oh, wow. Adri. Sambil kuliah, sambil siaran, sambil station manager. Disegani, ya. Terus datang nih kan anak Jakarta nih kan. Oke. Kan itu zaman Ari Daging kan, Ari Daging tuh terkenal kocak, heboh, naknu gitu. Tapi Daging udah siaran 97. Kok Ari Daging? Yang dulu siaran sama Becky di Prambors, Ari apa? Ari Aryono Arifin dong. Gue udah bangga dong, gue udah bisa siaran, gue punya spesial program. Datang Mukas, inspeksi penyiar. Didengerin satu-satu bukti siar. Bukti siar gue kena sama dia. Dibilang ini penyiar apa? Nggak lolos kualitas. Dilempar kaset gue. Tak! Grounded. Di 3 bulan lagi. Ya, turun lagi dari panggung. Masuk bangku cadangan lagi, dikurung, suruh bikin demo siaran. Tapi kan gue harus still yakin aja ya. Gue kayak single DJ, oke, I can do it. Gue nyalain tombol on, gue ngoceh dari awal sampai akhir sejam gak pakai lagu. Gue ngomong? Iya, bukannya sok karena pengen ngomong, tapi karena gue nggak tahu cara nyetel lagu pakai kaset bagaimana, wet. Gue kan kaset begini tuh, gue ngeliat tuh pelamar-pelamar sebelum gue kan dengan anggunnya gitu, muter-muter, mereka ngepasin lagu gitu, muter-muter, nyik-ngak. Gue kan nggak tahu cara pakainya. Gue gini, gue nggak usah pakai kaset, nggak usah pakai lagu. Bentar. Ini ada yang komen lucu banget. Sebentar. Namanya siapa ya? Aduh, namanya kelewat. Dia bilang katanya gini, oh kalau Kadef konsepnya dakwah ya, Kak. Bukan siaran. Selamat pagi. Ih, udah langsung nongol. Keren banget nih. Idih. Waduh, udah pakai baju. Hai. Weti ini pada sok-sok ini deh. Ih. Hai. Aduh, capek banget badan gue, wet. Bagus. Langsung diceritain kalau badan lo capek. Jangan nanti siaran merong-merong. Lagi nggak nyaman, badannya capek. Nggak pernah merong-merong, wet. Nggak pernah merong-merong. Gue udah tahu sih lo pasti capek banget. Gue cuman gini, gila nih pasti capek banget sih. 2 hari berturut-turut nge-MC tuh menurut gue gini ya. Gue tuh baru sadar loh, Bo, bahwa pekerjaan MC itu tuh melelahkan fisik dan mental loh. Aduh. Sama kayak mimpin rapat, tau gak lo? Mimpin meeting tuh juga sama, lelahnya fisik dan mental. Oh, lu Ya, bukan maksud gue, bukan itu. Maksud gue gini, conduct meeting tuh sama kayak nge-MC sebenarnya, Bo, kayak moderator, tau gak lo? Iya. Sama persis. Makanya ya teman-teman yang pada punya duit, yang pada punya perusahaan, yang pada kerja, janganlah kau tawar-tawar tuh honor konduktor rapat sama konduktor MC. Udah gitu ya. Gak dapet makan, Weti. Kok bisa gak dapat makan? Gimana ceritanya? Halo?
habis makanan. Terus gimana? Gue tuh kalau aduh, diam aja deh. Mana sih? Jangan kan makan minum aja susah, wet. Tapi paling takut lo itu. Ya, bikin event kurang makan tuh takut lo. Gue soalnya pernah juga begitu, bikin event, makanan kurang, minuman kurang. Tegang banget. Udah gitu kan, kita tuh kan maksudnya kita kan muke hostess ya. Kalau kita nge-MC pegang mic kan orang taunya kita yang bawain acara ya. Jadi orang tuh nyari toilet, nyari minum, nyari makan, kan nanyanya sama kita ya. Ini kita nggak tahu di mana itu keberadaannya, suppliernya. Gue tuh sampai tegang leher gue sampai gini, gue kembali pulang yuk mbak. Gue tuh nggak punya jawaban dari pertanyaan orang-orang ini. Sampai jam berapa? Nggak lama sebenarnya, jam berapa ya semalam tuh? Acara kan jam 4 tuh. Jam 8, sebenarnya kan by rundown tuh jam 7. Ceritanya tuh sebelum jam makan malam udah bubar. Jadi memang, lu tahu kan event-event penghematan zaman sekarang yang sebelum jam makan malam udah bubar, ngerti kan, Daling? Anjrit, event-event penghematan. Mulut lo. Lah, memang begitu kan, triknya kan, lu bikin eventnya sore, jam-jam sore, jam-jam kopi gitu kan. Jadi cuman kanape atau light snack. Lah ini kanape sama light snacknya aja yang edin deh. Sementara acaranya pakai molor kokonde dari pagi kita sponsornya pisang goreng Bu Nani mekongnya pisang goreng Bu Nani sampai Meli peri lepi pisang goreng lu ganyem. Emang lu dari pagi acara? Enggak, gue udah standby dari kan gue tuh preskon. Oh, preskon segala. Ya udah deh ya, support temen ya. Tapi memang gue sih cuma mau bilang bikin event itu costly. Iya. Lu tahu ya, makanya this is the backgroundnya kenapa gue tuh kalau bikin meet up, bikin event, ngumpulin orang, gue tuh sangat tegang, Wet. Lu tahu kan kenapa? Karena gue tuh paling takut, Wet, orang udah berkumpul hadir demi kita, terus mereka tuh kesejahteraannya tidak kita pikirkan. Acara nggak jelas, makanan nggak ada, minuman nggak ada, mereka nggak tahu mau pipis di mana. Gue tuh paling takut, Wet. Gue entah kenapa, karena gue tuh tahu rasanya digituin, datang ke tempat orang digituin tuh gue tuh tahu. Gue tuh nggak terlalu, gue tuh gimana ya ngomongnya? Hai Incas Kalori, selamat pagi. Paham kan Wet ya, gue tuh senengnya orang tuh kalau dibikin event tuh walaupun cuman 10 orang, tapi pulang tuh happy ya gitu, happy, perasaan berlimpah, dilayani dengan baik gitu. Gue tuh seneng perasaan itu. Iya. Gue tuh pengen komen tapi bingung gitu. Ntar kalau misalnya gue komen tersinggung orang, udahlah gue nggak datang. Iya, nggak apa-apa, udah nggak usah dikomen. Nggak usah komen ya. Ya udah. Gue cuman mau bilang itu aja sih. Memang bikin event tuh mahal. Udah. Iya. Bener nggak, Nek? Bener banget. Event tuh paling mahal. Makanya bikin event tuh mahal. Udah. Iya, event tuh mahal. Event tuh mahal. Event tuh mahal. Jadi activation agency itu butuh uang banyak. Iya. Iya. Gue tuh saking capeknya ya, sampai mobil tuh gue cuma diam sama Mbak Ati gini, lapar. Gue tuh udah bingung antara lapar, capek, aus, pengen pipis, gue semua udah nyampur. Mau makan kali ya, makan gue ini, makan apa ya yang nggak usah turun. Udah sate, gue makan sate gerobak, gue makan sate 10 tusuk, nggak pakai gue kunyah kayaknya, ngunyah aja tuh udah capek, Wet. Ngunyah aja, gue tuh rasanya makan sate tuh gini nih. Lo lelep ya satenya. Loh. Gue sih, aduh. Barijang harus ngeladenin socialite para undangan itu kan semua bapak ibu pada pengen foto ya. Gue tuh udah gak berani buka mulut karena mulut tatul Akika udah kering. Kalau gue buka mulut tatul pasti udah bawang ini. Jadi gue cuma
Foto, 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 foto. Ya Allah. Jadi lo bahkan nggak ke event Prestige kemarin? Bahkan nggak diundang kalau sama Prestige nah. Sama dong. Kalau Prestige malah ya gue mah bukan wajah-wajah Prestige, Beb. Gue mah ada wajah-wajah pembaca, reader. Prestige Gala. Gue lihat tuh kemarin semua orang foto di acara Prestige Gala. Oh, tenan naon, abdi mate diundang. Gue tuh udah, nih ya teman-teman juga pasti merasakannya. Ini sekalian gue juga mau nanya, kan lu pernah kerja di perusahaan ya. Kenapa sih kalau akhir tahun tuh agenda undangan tuh banyak banget? Gue tuh sampai up to a point dimana gue tuh kalau terima undangan, gue udah bilang gini, aduh maaf ya aku udah nggak bisa datang, nggak bisa dipaksain kak, nggak bisa, udah maaf aja. Gue tuh up to a point dimana gue tuh seneng loh nggak diundang. Tempo-tempo ya, kalau tengah tahun lo ngarep diundang, akhir tahun lo nggak pengen diundang. Gue tuh sampai, kenapa nggak dicicil sih, Bo? Kemarin tuh gue 6 bulan nganggur loh. Ya kan hidup nggak berputar gara-gara lu. Makdar, ngabisin budget ya. Emang budget tuh harus dihabisinnya tuh terakhir-terakhir ya? Bukan ngabisin budget, emang udah last push. Oh. Last push. Ini tuh udah tutupan, bukan ngabisin budgetnya, tapi kan lo kalau dari event kan akan translate ke sales, Dave. Tapi kan maksud gue bukannya kalau lu bikin event lu rebutan yang datang juga sepoi event lu. Lah ya semua orang kan lagi last push. Last push tuh maksudnya adalah lo ngejar target di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir. Gue tuh sampai belum lagi undangan Natal bersama ya. Gue tuh gereja cuma 1 loh. Undangan Natal tuh lebih dari 1. Gue appreciate banget itu yang nge-DM gue ngundang Natal, yang ketemu gue ngundang Natal, company gathering, persekutuan doa. Gue sampai gini, aduh maaf ya aku udah gak sanggup, aku kirim doa aja, udah gak sanggup, datang aja kak 15 menit, datang duduk di tempat kamu 15 menit, aku di jalannya 1,5 jam kak, maaf ya, enggak deh, gitu Nek. Iya nggak apa-apa, udah nggak usah datang. Ya manusia tempo-tempo ya, tengah tahun pengen banget diundang, akhir tahun nggak usah diundang, ya beda-beda lah. Iya. Udah gitu ya Bari Jeng ya. Gue kan kemarin nge-MC sama Rian Ibram di samping gitu ya. Kan si Rian gini, udah ada minum kak? Belum Rian? Oke semangat kak gitu. Bari Jeng penyanyi kita lagi nyenyong single akbarnya dia itu. Dia disawer sama adiknya Olga Saputra almarhum Billy Saputra. Dia tuh ganteng banget ya Wet. Dia tuh ganteng, gue sampai datengin, salam kenal Billy, kamu tuh ganteng sekali ya. Gue gini, aduh makasih kak. Dia nyawer gitu kan. Si Karen ngambil duit gitu ya. Gue cuma baca bibirnya Billy gini, pelan-pelan dong kalau disawer. Yang slow disawer dia. Disawer pakai rupiah. Terus abis itu Po Eli, dia juga ikutan nyawer. Terus ada Cilinda nyawernya dolar say. Gue sama Rian gini, beli minum kali ya, kita pakai uang sawer. Acara apa sih, Bu? Kok ada sawer-sawerannya? Kan kayak kalau nyanyi gitu kan kayaknya kalau penyanyi dangdut tuh kayaknya udah biasa gitu, biar seru aja, biar rame gitu disawer. Nggak ada yang dagang es teh di situ. Nanya aja, jaga-jaga, jangan sampai ada yang tersinggung. Nggak ada. Nggak ada tukang jual es teh, es limun nggak ada. Nggak ada es teh. Nggak ada. Dibawa aja ke acara gitu, orang banyak yang nyawer, siapa tahu laku dagangannya. Kalau gitu gue jualan es teh, say. Mari kita hadapi dengan senyum. Itu juga ya. Terus hari ini lu masih ada MC lagi nih? Enggak. Hari ini tapi gue ada attendance. Aduh, attendance. Undangan event. Gue tuh kadang-kadang
tahu ya, gue tuh kan introvert ya, geng duet ya. Gue tuh introvert, gue tuh pengennya hari ini tuh jangankan mandi. Kalau mandi udah pasti gue nggak pengen ya. Gue tuh udah nggak pengen buka pintu, nggak pengen nyalain listrik. Token listrik bunyi nit 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 juga nggak pengen gue top up. Gue tuh pengennya kemulan di bawah selimut begini. Lo tau gak sih, gue tuh kan semenjak duet ini ada ya, terus kemudian kan kita di manage ya sama Mbak Wati gitu ya. Terus kan ada tuh ya beberapa undangan-undangan yang juga mampir ke gue karena splatteran dari lo kan. Iya kan? Ada tuh, ada. Terus gue cuman gini, aduh mati nih gue. Karena dari zaman dulu kan, gue emang gak mau datang bawa acara-acara kayak gitu. Ah ya. Gue nggak mau. Jadi, tapi gue dulu berlindungnya. Nah, ini sekarang gue lagi bingung nih, anjrit, gue berlindungnya dengan apa nih? Dulu gue berlindungnya gini, ya editor in chief aja yang diundang gitu. Kalau aku kan di kantor, ngurusin kantor gitu. Nah, sekarang kalimat buffer lo apa gitu ya? Nah, itu gue bingung. Kan gue udah resign. Gue mau ngeles apa nih sekarang? Undangannya ditampung aja di rumah Pak RT, nanti Pak RT yang distribusi. Tapi gue udah cuma karena gue tuh anxious, Bo, kalau diundang ke acara kayak gitu. Kalau gue nggak kenal orangnya, terus kemudian gue mesti sosialisasi, itu gue anxious. Jadi gue memilih untuk udahlah, gue di kantor aja gitu. Nah, sementara sekarang lo nggak punya kantor, Shay. Iya. Gue nggak apa-apa dah, kagak dikasih banda-banda, ntar gue beli aja nggak apa-apa, gue mah. Iya, bukan masalah datang dapat goodie bag-nya, tapi networking-nya kan client service kan, iya kan, client service gitu. Itu tuh, nah kalau untuk urusan client service tuh gue tuh diperlengkapi oleh manajer gue tuh, Miss Client Service Thea ya, jadi. Iya. Ntar kalau gue mau ngomong gini, iya gue datang nanti lihat dulu ya billingnya berapa, ntar gue dibilang sombong. Ini gue curiga ya, semua orang nggak cuman kita, semua orang ya, saking padatnya pekerjaan, begitu tengder libur Natal, lu tuh cuman di rumah cuman gini nih. Iya. You know what? I was so tired yesterday, physically ya. Gue tuh sampai double book trainer kelas pilates gue di Cardea sama fitness first gue loh. Gue tuh sampai nggak ngeh. Terus akhirnya gue duluin fitness first karena dia duluan. Gue tuh bilang sama trainer gue, jangan terlalu berat-berat ya. Aktivitas saya tuh lagi padat-padatnya. Kayaknya dia nggak ngerti bahasa Indonesia atau mentranslasikan itu jangan berat-berat dengan latihan strength gitu ya. Gue tuh diminta deadlift. Lo tau kan gerakan deadlift, lo lebih jago olahraga ya. Deadlift, gue biasanya tuh deadlift 10 kilo. Ini 15 kilo. Gue udah lihat nih piringnya kenapa warna kuning. Minggu kemarin warna hijau. Gue gini, Mas Iqbal, bukannya minggu kemarin warna hijau. Hijau 10, sekarang kuning berapa? 15. Gue kan matematika lamban ya. 15 kali 2. Anjir 30 tuh tangan gue udah di bar. Wah udah gue pegang lagi. Yaudah deh gue kerjain. Begitu selesai. Ini tuh capek banget loh. Selesai sesi ya. Gue mau muntah loh, Wet. Gue tuh olahraga, gue kasih tahu ya. Gue tuh olahraga dari tahun 2002. Gue tuh belum pernah keluar gym. Gue mau muntahu. Gue belum pernah. Kemarin lo mau muntah? Kemarin gue mau muntahu. Tapi gue baru nenggak protein shake gue organik yang menurut gue harganya mahal yang gue beli di Topet. Tapi kan sayang ya, Wet. Segelasnya tuh 300.000 baru gue lelek. Terus gue mau muntahu. Anjrit, segelas 300.000. Sayang, gue tahan. Gue di belakang kemudi panel mau nyetir pulang. Jangan muntah. Gue telan bawa muntah gue. Gak, masuk lagi. Wow. Masuk dia. Masuk. Lo pernah nggak nge-gym saking capeknya tuh sampai muntahu atau pingsan gitu? Sering. Gue biasanya tanda-tandanya antara budak dulu, abis itu mulai kunang-kunang, terus gini, gitu.
maaf ya teman-teman katanya, iyo, aduh maaf ya. Gue tuh nggak pernah, karena gue tuh kan bola bekel kan di gym, gitu. Ini tuh gue sampai mau muntah, aduh ya ampun, ya ampun, ya ampun. Iya. Tapi kalau gue ya, gue tuh kan nggak mau maksain lagi sekarang ya. Jadi kalau misalnya gue udah capek, gue akan bilang gue capek nih, gue nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya di gym juga gitu, gue bilang gitu kayak hari ini tuh harusnya gue nge-gym. Tadi malam gue begadang karena ada ngerjain kerjaan. Terus ternyata gue abis resign nggak sempet ngangguran itu, Bo. Gue masih ada aja kerjaan gue. Gue kemarin tuh baru mau komplain sama si Iwet. Ini si Iwet katanya pengangguran, Mbak. Kenapa dia koordinasi di WhatsApp lama banget? Kemarin gue meeting seharian, bener-bener seharian. Ya oke, berarti gini, kita semangatnya untuk geng duet pagi hari ini 3,4 yang menyaksikan Dave Iwet siaran pagi. Last push everybody, last push. Iya. Hari ini gue itu tadinya harusnya gue gym nih jam 8.30. Terus gue gini, nggak mungkin nih gue kalau gue gym gue kenapa-napa pasti karena semalam gue tidurnya malam. Terus abis itu gue ada meeting lagi jam 9 sama jam 11, terus jam 2, terus jam 4. Dahsyat ya. Makanya kemarin trainer gue gini, seminggu 2 kali mas biar ototnya berkembang minimal. Gue gini, Mas Iqbal maaf ya, kalau Desember mohon maaf banget nggak bisa, bukannya belagu, bukannya sok, bukannya nggak mementingkan perkembangan otot gue, hashtag mengurus diri. Maaf, nanti abis Desember ya kita janjian lagi ya. Ya Februari baru dong. Ya enggak dong, abis Desember kan Januari. Ya, tuh James bilang, Jones bilang 5 mininya Kak Dev. Iya, itu DM gue semua isinya reminder BAB. Itu yang sampai geng duet di Jepang fotoin 5 mini di supermarket ini. Perlu aku gojekin, Kak? Nggak usah, aku punya. Minumnya aku lupa. Hidup. Seru ya. Tapi aku berharap semoga ini tuh last push, kemeriahan, geliat ekonomi di akhir tahun ini. Pertanda baik di 2025 buat teman-teman semua dan buat kita semua ya. Iwet, no! Gue si party pooper. Gue kan si optimis. Iya. Sementara gue si praktikal realistis, cenderung ngeselin. Aduh, ya Allah, ya Allah. Tapi kenapa sih, Bo? Orang-orang tuh nggak suka menerima kenyataan hidup. Bukan, orang-orang tuh bukan nggak suka menerima kenyataan hidup. Orang-orang tahu, kenyataan hidup begitu pahit. Cuman ada hari-harinya di mana kita tuh tidak ingin diingatkan bahwa hidup akan pahit di depannya. Kita memilih untuk mempercayai the whole narasi bahwa sinetron yang menjual kemewahan itu menyenangkan untuk ditonton, Kita tuh pengen lah dilalebaikan oleh mimpi sesekali. Bener nggak sih? Gitu ya. Oke. Ya udah, kalau emang maunya gitu ya udah gue ikut. Oh, kemarin kita tuh punya PR ya. Kita mau ngebahas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sebagai penyiar radio ya. Gue tuh lupa loh. Gue tuh kemarin mencoba mengingat-ingat gitu ya. Apa aja ya kira-kira kesalahan-kesalahan gue atau pengalaman-pengalaman yang gue alami ketika dulu siaran radio gitu. Oh, kayaknya udah gue pernah ceritain beberapa kan. Ya nggak apa-apa kita ulang kan, siapa tahu penonton geng duet berbeda. Ini kita reminiscing masa indah perjalanan karir kita radio. Kenapa radio itu a close and dear place to Iwet and me? Karena both of us started our career itu di radio. Iya kan, Wet? Iya kan? Betul. Gitu. Jadi kalau gue sih ya, Oke, mungkin untuk mulai to start the ball rolling gitu ya. Radio itu gue tuh mulai siaran itu kan 97 loh teman-teman. Lo tahu kan 97 dalam peta sejarah kehidupan kita sebagai bangsa tuh apa yang terjadi? 97 itu zamannya reformasi. Sudah. Lu dikirim live report ke Trisakti.
Enggak dong, gue itu mulai siaran itu awal 97 sebelum ya. Jadi pas mulai Krismon. Jadi lu tuh berarti setelah Hard Rock FM berdiri, Indika berdiri setahun kemudian? Belum jadi Indika. Dia masih belum mengukuhkan diri Indika. Kan si gelombangnya udah nyala. Tadinya itu awalnya Bedol Desa dari radio TMI. Terminal. Itu TMI? Iya, manajernya ya apa orang-orangnya gitu. Enggak, itu biasanya gini. Jadi manajemennya Indika itu membeli gelombangnya. Nah, 91,6. iya. Lalu di rebranding menjadi Indika. Yes, nah gue masuk pada saat proses rebrandingnya. Oh, tapi yang hire lo Indikanya? Udah Indika. Oke, terus? Tapi gue masuk dari sebelum proses launching. Ya, jadi lo kaum perintis ya? Kaum perintis. Kalau di Hard Rock tuh berarti lo Erwin Tarengkuan Sarasehan gitu ya? Erwin Sarasehan tuh perintisnya Hard Rock ya? Iya, itu angkatan pertama tuh. Bener-bener yang siapa nih kira-kira yang menggawangi siaran pagi dan siaran sore? Oh, lo Venita Daben gitu ya? Nah, gue. Ya, Indi Barens tuh udah angkatan kedua tuh. Gue tuh Venita Daben. Lo tuh Venita Daben? Gue Venita Daben. Oke. Yang pertama yang bawa gue ke Radio Indika itu Ivi Batuta. Karena Ivi Batuta, ini kata-kata bosnya dia ya. Ivi Batuta itu dipanggil sama station manajernya. Ivi, lu kan di sastra. Coba cari dong, ada gak sih bibit-bibit penyiar baru di kampus lo? Aku tuh pengen punya penyiar, nih ya, yang kayak Ari Daging, tapi Ari Tulang. Gimana? Nah, bingung kan? Kan itu zaman Ari Daging kan, Ari Daging tuh terkenal kocak, heboh, naknu gitu. Tapi Emang Daging udah siaran 97? Kok Ari Daging? Yang dulu siaran sama Becky di Prambors, Ari apa? Ari Aryono Arifin dong. Itu. Jadi in between Ari Aryono Arifin sama Ari Tulang. Paham? Oke, lanjut. Terus? Terus Ivi gini, oke ngerti Pak. Maksudnya kan yang Ditya, station manager. Pak Edi Sutrisno. Oh, masih Pak Edi Sutrisno. Terus udah gitu? Iya, nah Ivi tuh suka nge-MC sama gue festival sastra di kampus. Acara kampus. Festival sastra kan dari pagi sampai pagi ya? Iya. Spesialis MC 24 jam ya? Dari mulai sampai suka-suka lu udah pengen udahan ya udahan gitu. Gue lah sama Ivi. Si Ivi lagi sambil nge-MC sama gue gini, ih lu seru banget nih gitu. Seru dalam arti gini, kan mahasiswa kan kelakuannya pada teong ya. Lihat yang bentukannya kayak gue kan, kita kan bukan cuma dilemparin batu di gitu ya, dicuekin. Tapi menurut Ivi, gue tuh berhasil membuat orang yang meremehkan gue jadi ikutan main games dan nontonin dan ngoprakin gue, mengeprok-ngeprokin gue. Lu lucu ya, lu hebat deh gitu, bisa membuat mereka yang tadinya 4 lihat lu jadi mau gitu. Lu mau nggak ngelamar di radio tempat gue kerja? Boleh, gue gini. Siaran radio ya, gue bilang gitu. Dapat duit nggak? Gila-gila duit dong. Dari kecil? Dari kecil lah. Udah nanyanya gitu, dapat duit nggak? Dapat duit nggak, Vi? Dapat, say. Dibayarnya per jam, say. Udah gitu ini radio baru. Jadi kita tuh awal mula. Mau nggak, say? Jadi lu tuh pekerja jam-jaman lo ya? Jam-jaman gue. Gitu. Lo bener-bener kukuh ya, dari awal sampai akhir tuh gadis nightclub tuh menempel ya lo ya, jam-jaman. Gue kasih tahu ya, dulu tuh pilihannya either gue ngelamar penyiar radio. Kita kan mahasiswa kan pasti pengennya rame-rame ya. Pengennya rame-rame. Rame-rame itu gue sama Debbie, sama Sari, kita bertiga. Karena yang punya mobil tuh Sari sama Debbie. Nah gue pengen nebeng dong ke Gatot Subroto. Gue cari tebengan. Sari ini temen gue, tinggi, perempuan, cantik, anak sastra Cina. Dia suka LO. Dulu kan kerjaan sebagai LO kan citra banget ya. LO apa SPG nih? LO, liaison officer kalau Java Jazz. Oh iya, LO. Konser. Pegang Ronan Keating, pegang siapa Brand New Heavies, apalah. Pakai blazer. Koleksi lanyard. Iya kan, dan cantik, harus bisa bahasa Inggris dan bahasa internasional penyerta. Pokoknya citra deh. Nah, terus
pilihannya adalah itu juga lagi pembukaan cowok. Bukan LC, bukan LC, LO, LO. LO dulu anak mahasiswa kerjaannya LO. Sama dulu tuh palmal. Cowok-cowok sama cewek-cewek palmal. Iya, cewek palmal tuh sama cowok palmal tuh udah lu pasti jaminan cakep, badan bagus, ganteng gitu ya. Keren, ya kan? Termasuk Shanti tuh dulu tuh, gadis palmal. Wah, dah. Terus jadi itu tuh antara hari itu kita harus kumpul ikut ngelamar palmal apa siaran radio gitu. Lu bingung dong, ngelamar palmal nggak mungkin. Kita yang mana nih gitu kan? Gila, kita yang mana nih? Terus si Sari gini, Say, kayaknya kalau palmal lu nggak mungkin lolos deh, Say, ke gue. Which is true dong gitu. Karena gue yang ngondek ini kan nggak mungkin diterima di palmal. Gitu ya, Sar. Kita radio aja deh, Nek. Jadi lu bisa ikutan. Oh ya udah deh, gue bilang gitu. Kan dia baik tuh. Ya udah, jadi kita untuy-untuyan ngelamar lah ke. Bentar. Ini ada adik-adik yang ikut nonton, menyimak tapi bingung-bingung gitu. Palmal tuh apa, Kak? Palmal itu rokok, merek rokok dulu ada. Iya, merek. Sekarang juga masih ada. Iya, Dari British American Tobacco. Terus lanjut. Dulu tuh mereka punya party keren banget dan jadi LO-nya mereka tuh party favor yang keren lah gitu. Cakep lah gitu. Terus ya udah ngelamar di radio, isi CV, suruh test voice gue nggak ngerti. Terus di dalam ruangan itu ya, di dalam ruangan, masuk ya ke dalam ruangan, berhadapan dengan mesin-mesin mixer gitu, sama kaset. Halo, gua ngelamar radio masih kaset. Kaset. Lu pikir gue tahu what to do in front of the machine? Gue cuman lihat mikrofon, tombol on off. Yang lain pada pakai beginian, muter-muter kaset, muter-muter kaset. Gue gini, gue mah nggak usah deh pakai putar-putar kaset. Gue nyalain aja tombol radio, gue ngocek, gue gini, berapa lama sih mesti ngomong? Anggap aja siaran 1 jam single DJ. Gue gini, lu pikir gue ngerti single DJ? Tapi kan gue harus still yakin aja ya. Gue kayak, single DJ, oke, I can do it. Gue nyalain tombol on, gue ngocek dari awal sampai akhir sejam nggak pakai lagu. Gue ngomong? Iya, bukannya sok karena pengen ngomong, tapi karena gue nggak tahu cara nyetel lagu pakai kaset bagaimana, Wet. Gue kan kaset begini tuh, gue ngeliat tuh pelamar-pelamar sebelum gue kan dengan anggunnya gitu, muter-muter, mereka ngepasin lagu gitu, muter-muter, nyik-nyik, nyik-nyik. Gue kan nggak tahu cara pakainya. Gue gini, gue nggak usah pakai kaset, nggak usah pakai lagu. Bentar. Ini ada yang komen lucu banget. Sebentar. Namanya siapa ya? Aduh, namanya kelewat. Dia bilang katanya gini, oh kalau Kadef konsepnya dakwah ya, Kak. Bukan siaran, jatuhnya dakwah, Mama Dede. Begitu gue, Mbak. Jatuhnya dakwah. Jatuhnya dakwah. Bukan siaran. Aduh. Karena nggak tahu muter kaset. Nggak tahu, Web, nggak diajarin. Gue kan ngeliatin gitu. Itu, what the hell are they doing sih gitu. Ngik gitu. Dengerin pakai headset cuma sebelah gitu kan. Apa dipas-pas. Rupanya mereka ngepasin buntut lagu sama awal ngomong gitu katanya supaya outro intro namanya. Outro intro gitu. Lah gue kan nggak ada yang ngajarin, mana gue tahu, Nek. Lah orang gue dari Depok tembak langsung Gatot Subroto. How do I know? Gue cuma Mama Dedef hadir ya. apa? Mama Dedef. Mama Mama Dede. Gue cuma ngeliat tombol yang nap nip power. Lu pencet yang itu aja. Mic on off gue gini. Oh ya udah ini aja deh. Gue gengsi pakai nanya ya. Gue pencet. Oh kedengeran nih suara gue. Oh ya udah gue halo, nama saya masih David. Nama saya David Hendrik Pangemanan. Saya mahasiswa bla 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 bla. Oke, jadi cerita hari ini adalah lucu banget deh. Saya tuh sebenarnya tadinya pengen ngelamar jadi ini. Gue cerita aja gue. Anjir sejam lama juga ya. Oke, apalagi gue ngalor ngidul cerita teman-teman gue yang lagi pacaran, teman gue yang tinggu. Gue ceritain semua sampai selesai. Begitu sampai yang di depan begini gue ini. Oke, udah selesai. Yeay, keren.
Lu mengerenkan diri lu sendiri. Iya, gue gak peduli setan. Begitu gue keluar, dia gini, boleh ditulis nggak playlistnya? Gue gini, hah? Playlist apa? Kamu tadi muter lagu-lagu apa? Saya nggak muter lagu. Kan dia pengen gini, kita pengen tahu juga pengetahuan musik. Nah, saya nggak tahu musik. Lah tadi ngapain? Saya ngomong aja. Sejam lo ngomong. Tadi gitu. Iya. Wah, repot. Iya deh, nggak apa-apa. Terus dua teman gue gini, lo nggak bikin playlist? Nggak bikin playlist gue. Oh gitu, ya udah, ya udah. Long story short, abis selesai itu kita turun lah di lift gitu ya. Gue cerita sama Sari sama Debbie gini, lu muter lagu apa Dev? Gue nggak muter lagu, Bo. Gue bilang gitu. David, lu muter apa? Gue nggak muter lagu. Lah gue nggak tahu cara muter lagu. Jadi lu ngapain aja? Gue ngoceh aja tadi sejam penuh. Ih lu gila ya, ini mah udah pasti nggak diterima punya. Aduh bodoh deh, yang penting kita mah udah rame-rame, gue nggak keluar ongkos juga, gue nebeng mobil lo. Udah gue gak ketahuan. Di lift tuh, di lift ya. Ting, lift kebuka. Ini iris kuping gue kalau gue bohong. Ting, lift kebuka. Gue disamperin, Bo, sama orang HRD. Terus? Halo, yang namanya David yang mana ya? Saya, aku bilang gitu. Kenapa? Kalau besok jam 1 siang kamu siaran mau? Siaran apa? Gue gitu. Siaran di sini ada penyiar yang nggak bisa, yang punya radio pengen denger kamu kalau live gimana? Gue gini, aduh, saya besok ada kuliah dong, Nek, gue, ya. Tapi dasar pikir pendek gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya bisa bolos. Gue bolos. Lu siaran? Gue siaran. Itu besok. Sama siapa? Gue siaran sendiri, gantiin penyiar yang sakit. Lu ngomong apa? Suruh bikin skrip sendiri. Gue ngomong aja kayak kemarin. Nah, tapi harus pakai lagu. Terus gue bilang gini, nah saya nggak bisa muter lagu. Iya harus ada operator dong berarti. Ya nggak tahu, terserah deh diatur aja. Gue bilang gini, saya nggak bisa. Diajarin ya. Ya boleh deh. Gue bilang gitu. Tapi jangan besok diajarinnya ya. Soalnya ini buru-buru. Ya udah, oke gitu. Ya udah gue sama operator gitu. Operator duduk, gue siaran gitu. Ngomongnya per 5 menit lagu ya. Mas, oke. Jadi gue ngomong 5 menit. Ntar operatornya begini, lagu. Operator begini, gue ngomong. Operator begini, gue ngomong. Gitu. Tuh, 1 jam. 1 jam, terus besokannya gue suruh siaran lagi. Besokannya gue suruh siaran lagi. Terus, sebulan gue siaran, dapat duit 400.000. Itu. Terus gue nanya gini, Mbak, maaf nih, saya tiap bulan udah disuruh kemari, jadi saya udah diterima. Iya, gitu. Mau siaran di sini? Mau. Sampai siaran, sampai rekornya Iwet. Gue pernah di radio itu siaran. Buka siaran jam berapa? Coba gue tanya sama lo. Jam 6. Jam 6 pagi. Gue pernah siaran dari jam 6 pagi. Ngegantiin orang. Gue baru tutup siaran jam berapa? 12 malam. Jadi jam 6 gue 4 jam berdua sama penyiar. Terus penyiar siangnya gak masuk. Dave, lo mau siaran? Mau. Gue siaran lagi. Sampai sore ya. Tunggu penyiar sore ya. Penyiar sorenya datang jam 4, dia sendirian gini, gue berdua lu deh, Nek, ayo, gue siaran lagi 4-8. Terus gini, ih seru ya kalau berdua, seru, mau lanjut nggak, Nek? Gue ngeliat gini, pulang jam 8, aduh bis lagi macet nih, mau, sampai jam berapa kita? Sampai jam 10 ya, Say, acara gue, oke, gitu. Sampai jam 10 gue siaran, ntar penyiar jam 10 sampai 12 datang gini, lu masih di sini, Say? Masih, udah mau pulang. Belum sih, omprengan kayaknya enakan jam 11 malam, gue bilang gitu. Lu tau omprengan nggak? Tahu. Omprengan tuh bukan rute bis biasa. Iya. Lu siaran sampai jam 12 mau? Mau. Itu rekor gue. Gue siaran dari buka warung sampai tutup. Jam 12 itu yang punya radio gini. Itu si David kenapa masih siaran? Pulang! Gue. Itu udah Indika? Belum jadi Indika. Radio apa? Masih, waktu itu kayaknya radionya TMI atau belum punya nama ya. Makanya mungkin gue boleh trial begitu karena masih coba-coba ya, Nek. Itu rekor gue tuh, Wet. Dari jam... Di mana siarannya? Di Gatot Subroto udah? Di Gatot Subroto, Nek. Udah di Gatot Subroto. Nah, itulah karena apa? Karena gue paling mau. Gue disuruh apa aja mau. 97 tuh. Sempurna gak tuh hidup gue? Luar biasa. Luar biasa. Terus berubah jadi Indikanya kapan? 2000. Baru tahun 2000? Iya. Jadi 99 ke 2000 prosesi launching tahun baru milenium. Lo inget kan 99 ke 2000 kan tema-tema milenium tuh.
Gue sama Ivy pakai baju astronot Millennium. Yang MC Dewi Huges sama Ajib Nali diimport langsung dari mana tuh gue nggak ngerti. Najib Ali Iya, dari Najib Singapura. dari Singapura. Ada yang bilang 97 aku baru lahir, Kak. Nah, lu 97 gue udah ledes ngoceh. Wah, itu buyang nggak tuh? Oh gitu, lu tuh. Oh jadi berarti bukan Indika tuh awal karir. Belum. Tapi di gelombang yang sama, Gelombang yang sama masih. 91,6. Iya. Ih seru deh. Makanya radio tuh such a dear and ini place. Nah tapi sampai sekarang gue nggak bisa pegang alat. Oh, karena emang lu nggak pernah mixing. Nggak pernah mixing gue. Gue diajarin. Operator juga nyerah, Wet, ngajarin gue. Iya, iya, Katanya iya. gini, gue pernah diajarin gitu ya. Kan kalau dulu kan salah pencet tombol stop, pita kaset bisa rusak ya. Terus gue pernah ada satu masa gitu, training deh si Dave, masih David, training deh si David gitu. Jangan bikin repot operator, penyiar harus bisa pegang alat gitu. Rusak semua kaset gara-gara gue. Si David jangan suruh pegang alat deh, kaset pada cacat, gitu. Pada baret gara-gara gue. Ya udah nggak usah, gue bilang gitu. Gue nggak usah deh, gue konsen ngomong aja boleh nggak? Boleh deh. Gitu. Terus Gitu. pas kan itu mau transisi ke CD ya. Heeh. Mau transisi ke CD gitu. Ya udah deh katanya. Nanti belajarnya pas CD aja. Pas CD, gue gini, aduh gue nggak usah deh Nek. Nggak usah. Terus gue kompakin Ivy. Gue nggak usah deh Vi. Lu aja yang pegang alat boleh nggak? Ya udah Ivy pegang. Tapi operator tetap di situ. Karena operator juga senang kalau tugas gue. Karena dia bisa keketawaan. Kata dia daripada dia di luar. Oh, lebih senang dia. Hadirlah gue. Bolos terus kerjaan gue pengen siaran. Bolos kuliah. Iya. Bangun. Tak-tok di kampus. Mau kemana sih lu? Gue mau siaran, Mbak. Kayaknya penting banget gitu. Ada penyiar lain di kampus lo dulu. Moza. Moza siaran di Prambors. Bukan, di Hard Rock. Iya. Udah wajah femina Moza. Iya. Lo tau tapi kan sebelum itu gue gak diterima. Gue ngelamar di Hard Rock. Udah tahu gue. Gue tuh pernah, sebelum gue ngelamar di Indika, gue pernah ngelamar. Aduh ini cerita nanti Hard Rock tersinggung gak sih? Nggak, 96 soalnya Hard Rock buka kan? Iya. Gue tuh pernah ngelamar ya di Hard Rock. Jadi buka-bukaan deh. Lo ngelamar di Hard Rock 96 berarti? Iya. To be exact, sebetulnya bukan Hard Rock FM-nya. Tapi? Lo tahu nggak dulu tuh ada kayak pemilihan cowok-cowok hard rock? Cafe. Iya. Nah, terus? Cosmoman ya? Cosmoman belum ada. Cosmoman tuh, Cosmopolitan tuh setelah Hard Rock FM. Pokoknya dia kayak pageant gitu, tapi by hard rock. Gue nggak tahu lagi. Gue ngelamar. Nah, gue submit itunya di Hard Rock FM tuh, Nek. Dan gue gak keterima, Bo. Dan gue pas hari itu ya, gue barengan sama teman-teman gue yang suka pada casting-casting. Semuanya cowok-cowok cakep-cakep, what? Semuanya tuh, aduh, mas kulang, gitu. Ya gue sih, ya udah feeling aja, ya ini mah gue gak akan mungkin keterima ya, Nek. Jadi tapi, ya iya, karena gue gak diterima, jadi gue gitu deh, kesiarannya ke situ. Aduh. Hard Rock Cafe pakai F, bukan pakai V. Hah? Ada yang nulis Hard Rock Cafe pakai V. Iya loh. Gitu. The point of my story adalah kalau lo nggak diterima di satu tempat, mungkin itu bukan tempat lo. Keep on trying, baby, gitu. Iya. Aduh, itu 97 ya. Aduh, so good ya. Hidup. Kalau lo? gue tuh jadi kepikiran. Kan kemarin, kan Hard Rock FM mau wrap up. Gue terima undangannya loh, say. Tanggal 10 ya. Jadi bungkus Wrap up Hard Rock FM. Terus abis itu kemarin mereka mulai reminiscing lah, zaman-zaman dulu segala macam. Terus dibikin tuh kayak karusel gitu yang menceritakan isinya tentang penyiar-penyiar Good Morning Hard Rocker Show, siaran paginya dari tahun ke tahun. Dari awal pertama kali. Terus gue cukup bangga karena kan penyiar awal tuh adalah Erwin sama Sarah. Tehan. Abis itu Erwin sama Indi. Terus Indi sama Farhan. Terus abis itu Indra Herlambang, Vivit Kavi. Terus sempat Melanie Ricardo sama Yosi.
Terus abis itu masuk lagi Panji Steny gitu kan ya. Terus abis itu gue. Nah, gue tuh lumayan lama ternyata periodenya. Partner gue yang ganti-ganti. Mulai dari Ari Kirana, mulai dari Rahmah Umaya, Ayu Dewi, Ari Kirana gitu ya, and so on. Terus abis itu ada Gofar Andira, terus Gofar Surya, apa segala macam sampai ke Iyas Adit, terus terakhir adalah Marco sama Sarah Tobing. Terus gue gini, bangga juga nih gue ya. Gue tuh lumayan lama nih periode siaran Good Morning Hard Rocker Show gue. Tapi gue baca kolom komennya karena pertanyaannya tuh di situ gini, siapa penyiar favorit kamu? Nama gue nggak disebut. Tapi emang dari dulu gue tuh baru ngeh ya. Emang dari dulu tuh selalu gue nggak pernah yang jadi favoritnya, Bo. Oh gitu. Iya. Jadi dulu tuh kalau di Hard Rock FM sampai sekarang sih, kita selalu punya survei mengenai penyiar terfavorit. Jadi program terfavorit sama penyiar terfavorit. Nah, gue tuh selalu urutan 2 atau urutan 3, tapi nggak pernah urutan pertama. Nggak pernah. Tapi gue bukan wingman loh. Lo ngerti nggak? Gue tuh sebenarnya motornya di situ, tapi gue nggak pernah jadi favoritnya. Iya. Bukan wingman gue, bukan yang cuman serep gitu, enggak. I drive the show, gue yang bikin konsep segala macem. Terus gue nggak pernah jadi favorit. Tapi dulu tuh gue mikir gini, kenapa ya gue nggak pernah jadi favorit ya? Terus gue berusaha gitu untuk lebih lucu lagi, lebih ini, lebih itu. Terus setelah kesini ya, ini hari ini nih gue mikir gini, oh emang gue tuh nggak di situ. Dalam artian bukan nggak di situ as in bukan gue nggak perform ya. Tapi gue memang, kan ada orang yang memang akan jadi favorit. Kayak kita siaran berdua gini, gue udah sadar. Favorit itu lu, bukan gue. Oh iya. Tapi memang begitu kan? Bener nggak? Tapi kalau misalnya nggak ada gue, bisa jalan nggak nih siaran? Enggak. Ya kan? Jadi memang setiap orang itu ada gue bisa jalan juga nggak? Bisa. Ih, lu mah. Nggak bisa. Iya kan? Jadi gue mikir gini, gue butuh Dave untuk bisa membuat ide gue ini terlaksana dan jadi sukses. Iya. Iya nggak? Dan Dave juga butuh gue untuk membuat supaya acara ini jalan, bisa menghasilkan uang, Iya. dan ide-idenya kejadian. Iya. Bener nggak? Iya. Betul. Iya kan? Jadi tidak menjadi favorit itu tidak apa-apa. Ya kan? Iya. Jadi Robin itu nggak apa-apa. Kalau semua pengen jadi Batman, Iya. gimana? Nah, terus gue cuman gini, iya ya, memang tidak semua orang itu dilahirkan untuk menjadi si popular. I want to be popular. Iya nggak? And truth be told, Iwet, sepanjang perjalanan karir gue ya, gue siaran. Tadi ada yang komentar gini, Dave nggak sadar 400.000 tahun 97 itu harganya tinggi banget karena emas 1 gramnya 25.000. Gue sadar kalau gaji gue di Indika tuh tinggi banget. Orang 400.000 bulan pertama begitu dikontrak gaji gue tuh 1,2. Gue tuh bawa duit ke mami gue, dia minta beli setrikaan. Abis beli setrikaan, ya udah gue beliin setrikaan. Abis beli setrikaan, gue beli mesin cuci. Abis beli mesin cuci, gue masih bisa beli baju di SSML, Bo. Iya, iya itu gede. 96 tuh gede karena gue inget, gue tuh kan mulai siaran tahun 2000 ya, Bo. 2000. Diajak Anissa Pohan. So Anissa played a very big, she plays a big role in my life dalam karir gue. Dia bilang gini, OS lagi buka lowongan tuh penyiar. Dia udah siaran duluan. Gak disampul kan ya, Bo ya. Juara 3 gak disampul tahun 97. Ya kan? Kembang pindah ke Bandung. Terus diajak gue. Gue sama tuh nekatnya sama lu. Waktu siaran di OS itu ada tes bakat, Bo. Ada tes bakat. Jadi mereka tuh mencari orang bener-bener yang memang punya karakter. Orang yang punya karakter, punya percaya diri yang tinggi dengan tes bakat itu.
Terus gue gini, anjir bakat gue apaan ya? Gue nggak tahu, Bo. Di tahun itu bakat gue apa? Terus abis itu datang nih. Pakai baju apa ya gitu. Celana jeans gue bunglon. Lo inget nggak tahun 2000 tuh ada celana jeans bunglon? Yang kalau kena lampu, sebentar biru, sebentar hijau. Punya nggak lo jeans itu? Gak punya, wet. Masa? Gue tinggal di Bandung. Makanya di factory outlet ada. Jadi gue pakai jeans itu ya, cuttingannya cut bray. Geng, ya, lu udah bisa memetakan ya. Iwet itu emang dari zaman dia kismin, emang udah puyeng. Seleranya tuh udah puyeng. Iya, bener. Terus kaos gue ketat di badan. Nah, itu gue ikut. Iya, sama. Yang ada stripnya di sini. Ya. Soalnya kan tahun itu kan kayaknya semua tuh jangkis ya. Iya, jangkis. Namanya tren jangkis ya. Bahannya anduk tapi stretch. Iya, tapi gue untuk mengakali ya, Banci kan banyak akalnya. Gue kan kalau kaos-kaos ketat yang beli di PIM gitu kan mahal. Gue beli kaos anak-anak saya, anak umur 12 tahun gue pakai Contempo. Itu kayaknya ya paru-paru sama jantung gue aja kalau mau napas tuh kaosnya tuh gini nih. Bener. Yang harus ketat itu. Yang ngetes gue Adri dan Watmaja. Tahu lo? Oh, Adri yang ngetes lo. Adri itu dulu station manager. Oh, wow. Adri sambil kuliah, sambil siaran, sambil station manager. Disegani ya. Terus datang nih kan anak Jakarta nih kan. Oke nih. Terus sepatunya sepatu Keds karena zaman itu kan sepatu sneakers gitu ya. Datang gue. Bakat kamu apa? Gitu kan. Terus gue gini, anjrit bakat gue apa ya? Terus gue gini, tantangin aku aja, aku bisa apapun. Gitu. Wih, mampus. Terus semua gini kan lihat-lihatan. Gitu ya. Disetelin lagu dari handphone. Handphonenya Nokia. Handphonenya Claudia Lengke. Lo tau Claudia Lengke? Tahu gue. Ya. Istrinya Mala Odit ya, Claudia Lengke. Dulu Odit danannya rapper. Wih, mampus. Bahasa Inggris ya, diputar lagunya down gitu ya. Gue diputerin lagu itu, Bo. Gue joget sampai ngayak ke bawah. Ya, orang-orang ngakak. Gue sambil gini, ini ngakak karena gue menghibur, tarian gue bagus, apa culun banget ya gue ya? Tarian kata lo. Bo, gue udah nggak ngerti lagi. Gue ngayak sampai bawah. Terus abis itu mereka selesaikan, kalau tes gitu kan mukanya pada flat gitu ya, nahan ketawa gitu, mukanya flat. Terus gue pikir gini, aduh, gue nggak keterima nih. Itu ibarat kata ya, lu tuh you are dancing for your life. Gue harus mengeluarkan semua bakat gue. Nasib gue tuh ada di tarian ini. Gue diterima apa enggak? This is going to determine the rest of my future. Yes, benar. Singkat cerita, keterima gue ternyata. Kok cerita yang gue dengar, lu waktu unjuk bakat lu tari payung? Tunggu dulu. Udah dong. Gue keterima, gue diinget sama semua orang di kantor itu sebagai si anak Jakarta dengan celana bunglon yang nari sampai lantai. Ya, semenjak itu di OS FM, gue selalu dapat bagian nari-nari. Terus gue gini kan, gue mau jadi penyiar, bukan mau jadi penari. Gue jam siaran gue sedikit, Bo. Gue tuh seangkatan sama Coki Sitohang. Coki lebih banyak siarannya. Oh, lu seangkatan sama Coki. Gue seangkatan sama Coki, seangkatan banget sama Coki. Bener-bener itu angkatan gue. Jadi Coki itu dulu narasi ya yang dibuat sama Adri Danu dan juga penyiar-penyiar senior itu adalah soalnya lu tuh lebih bisa ditampilin. Jadi Coki biar aja di ruang siaran, gitu. Iya kan? Terus gue berkembang hati gue. Gue dipercaya nih. Gue dibawa ke semua acara, suruh nari, bukan suruh siaran, bukan suruh nge-MC. Terus gue mulai gini, ada yang salah. Lu jadi party favor gitu? Kan zaman dulu radio selalu ada acara off air kan? Iya. Gue selalu pengisi acara tuh, suruh nari bareng Anissa ya. Kalau Anissa kan emang udah bintangnya ya, Bo ya. Ya, fashion show sama Anissa ya, Anissa selalu jadi depan gitu. Selalu dia yang, ya ini nih starnya kita gitu.
Sama Andara Early. Andara Early udah duluan tuh siarannya di sebelum gue. Oh, Andara Early juga OS Bandung. OS Bandung. Terus abis itu akhirnya gue dapet jam siaran tengah malam. Wait, lo tahu kan kalau jam siaran tengah malam sama jam siaran siang kalau di bahasa penyiar itu ditaruh biasanya penyiar-penyiar yang baru latihan karena pendengarnya dikit ya. Belum nyampe sedihnya. Tengah malam gue nggak boleh pakai nama Wetandri Ramadan atau Iwet Ramadan. Tapi Davidak. kok Davidak? Jadi dikasih nickname, nggak boleh ketahuan dulu gue siapa. Oh, supaya kalau lo berbuat salah, Iya. Radionya nggak malu. Gue oke, nggak apa-apa. Terus turun siaran siang. Iwet dapat jadwal siaran siang. Siarannya Obi Fan. di mobil. Di mobil keliling Bandung. Siaran dari pagi sampai maghrib, Dev. Ih, ada masanya tuh ya punya Obi Fan Radio itu keren banget ya. Iya. Live report gue. Sebagai Davidak. Udah boleh masih Wetandri Ramadan. Udah nih. Akhirnya gue dapet jam siaran siang. Kacau balau siaran gue, deg-degan. Mesti mixing, puter lagu, ngomong segala macem. Iklan gak keputer, adlibs gak kebaca, dimarahin. Dimarahin. Terus abis itu, singkat cerita, gue dapet siaran selalu yang dengerin orang curhat. Gue gak tahan. Opening lah Hard Rock FM Bandung. Bedol desa pindah ke Hard Rock FM Bandung. Gue termasuk. Nah, tes lagi Hard Rock FM Bandung. Lebih susah tesnya, Bo. Ada tes psikotes dulu. Abis psikotes ada wawancara. Baru terakhir tes bakat. Psikotes gue lolos. Interview gue lolos. Charming kan, pesona. Wah, mimpi-mimpi gue apalah segala macem ini. Gue ceritain semua. Terus pengetahuan lifestyle ditanya Bandung apa. Paling bisa. Kan gue siaran live report. Oh, iya Ya bisa. kan? Sebagai penyiar OS, gue udah keliling semua klub malam di Bandung, bener nggak? Iya. Gue tahu semua, gue kenal orang-orang gitu ya. Anak begaul nih, bisa masuk Hard Rock FM ya. Lanjut, tes bakat. Gue itu seangkatan sama Panji, sama Miun. Oh, Miun. Miun tuh seangkatan gue banget di Bandung. Cuma waktu itu dia lagi nunggu lulus-lulusan. Dan ketika dia keterima, dia akhirnya lulus dan pindah ke Jakarta. Jadi dia nggak terima Hard Rock FM Bandung. Tapi, lucky bastard. Dia transfer, Bo, ke Jakarta. Di Hard Rock FM Jakarta. Walaupun dia sebagai produser di situ. Anyway, singkat cerita, tes bakat lagi. Bingung lagi dong. Gue bakat gue apa nih, gitu kan ya. Terus, gue mikir gini. Gue ulang aja nih, ya. Gue bingung, apa nih? Terus gue ingat, waktu di OS, gue sukses nari. Gue ulang lagi, Bo. Tapi kali ini pakai properti. Ya, hari hujan, walaupun anak begaul, tapi masih naik angkot kemana-mana. Bawa payung dong, biar nggak kehujanan. Mulai ide. Payung nih gue pakai sebagai properti gue. Bo, gue nari payung pakai lagu Kylie Minogue. Oh, itu kenapa lu nari payung? Karena Bandung hujan, lu bawa payung kemana-mana. Hari itu hujan, lu nari pakai payung. Iya, jadi gue payungnya mulai dari kuncup sampai gue kembangin, gue kuncupin lagi. Wow, sebuah koreografi. Iya, bener loh. Terus gue gini, hebat juga ya gue ya. Itu gue nggak pikirin, gue langsung bikin di tempat koreografinya. Gue menghayati pakai mimik muka segala. Coba dong gayanya gimana? Bentar ya. Aduh, payungnya nggak ada. Pokoknya sampai gitu. Gue putar-putar gini, goyang kiri, goyang kanan. Terus gue gini, gue gitu. Gue putar ke sini. Terus gue tarik payungnya. Gue duduk jongkok. Gue keterima. Keterima, Bo. Aduh, ya ampun. Keterima, masuk training ya. Masuk training. Nah, ini gue mirip sama lu. Kenapa? Ternyata suara gue nggak radio voice. Iya, suara gue juga nggak radio voice. Ya, Panji itu kan suaranya bulat, bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Terus ada direkturnya PSSI, Marsal Gesa. Oh, Marsal itu suaranya berat. Marsal pernah di Indika kan? Iya, suaranya itu angkatan gue halo, di Hard Rock. malam semuanya, gitu kan? Gila.
kayaknya tuh perempuan-perempuan tuh gitu ya kalau Marsal siaran ya. Meleleh. Marsal tuh sekarang direktur PSSI loh, Bo. Oh, direktur dia. Terus abis itu gue nggak siaran-siaran, Dev. Oh, lu duduk di bangku cadangan. Lalu Mereka nggak mau kali punya penyiar ngondek. dia kata, nih Indra Safera wannabe nih kayaknya nih. Ini penari payung nggak diturunin nih ke radio nih. Gak dapat jam siaran, Dev. Berapa lama lo di Jakarta nganggur? Bukan di Jakarta, di Bandung itu. Berapa lama lo nganggur? Ada kayak 3 bulan, 4 bulan gitu. Hampir di-terminate gue. Karena 3 bulan nggak berhasil. Oh, nasib gue lebih baik. Iya, lu kan langsung siaran kan, gue kagak. Jadi, tapi kayaknya mereka melihat potensi tuh. Mereka kesian kali takut lo tipes. Iya, terus akhirnya gue dikasih jam weekend. Oh. Hari Minggu pagi, David. Siapa yang dengerin Minggu pagi? Nggak ada. Itu dah. Ya, ditaruh gue di situ. Jam 7 sampai jam 9. Begitu jam 9 baru tuh Marsal siaran, Panji siaran, apa siaran. Terus gue gini, kapan gue ya dapat slot siaran tuh yang orang dengerin gitu. Tapi gue berproses. Dari jam 7 gue pindah ke jam 10. Terus gue pindah ke jam 4 sore sampai jam 8 malam. Oh. Sampai akhirnya gue dapat spesial program seminggu sekali namanya Backstage. Oh. Backstage itu infotainment tapi radio. Oh. Acaranya konfirmasi gosip, mati nggak lo? Oh, zaman dulu kayaknya gosip itu is such a big deal ya. Gosip is such a big deal. True. Jadi semua gosip yang beredar gue tuh bacanya tabloid, gue nonton infotainment, terus gue cari, oh ini bisa gue konfirmasi nih, gue telepon orangnya dari Hard Rock FM Bandung. Di situ gue jadi penyiar sama jadi produser. And FYI ini sebelum internet ya guys. No internet. Jadi gue bener-bener researchnya itu semua koran, TV. Gue teleponin satu-satu tuh selebriti, mau nggak on air di Hard Rock FM Bandung? Iya. Gue nelfon Titi DJ itu udah seneng banget bisa ngobrol sama dia on air. Oh iya, penting gitu kayaknya ya. Dapat Krisdayanti tuh rasanya gue kayak, ya Allah. Oh gitu. Hari Beno. Terus di SMS sama Nina Tamam, Warna waktu itu lagi mau show di Bandung, terus dia bilang, Beb, aku lagi dengerin kamu nih. Ih, gue bangga. Iya. Belum bebek kayaknya zaman dulu mah masih Bo ya. Bo ya kayaknya ya, Terus, iya benar. Terus abis itu udah tuh puncak karir gue waktu itu adalah liputan launching premier Cabaukan. Oh, Cabaukan Ferry Salim sama Nikola Saputra, Nia Dinata. Bukan Nikola Saputra dong, Ferry Salim. Ferry Salim ya? Ferry Salim, Nia Dinata. Di situ gue ketemu Teh Nia pertama kalinya. Dia ingat hari itu sampai detik ini. Aneh kali ya orangnya ya. Dia melihat semburat aura payung lo. Iya. Terus gue main di arisan kan abis itu ya sama dia ya. Nah, terus baru gue mulai siaran pagi lah. Singkat cerita, dari backstage itu gue udah bangga dong. Gue udah bisa siaran, gue punya spesial program. Datang Mukas, inspeksi penyiar. Didengerin satu-satu bukti siar. Bukti siar gue kena sama dia. Dibilang ini penyiar apa? Nggak lolos kualitas. Dilempar kaset gue. Tak! Grounded. Di-grounded 3 bulan lagi. Ya, turun lagi dari panggung. Masuk bangku cadangan lagi, dikurung, suruh bikin demo siaran. Suruh rubah suara, benerin lagi suaranya. Oh, suaranya harus minimal audio voice. Karena dianggap tidak mewakili pendengar Hard Rock FM. Kalau ngomong harus tidak boleh cempreng minimal. Tidak bisa bicara dalam nada tinggi. Warna suaranya harus bervariasi. Udah, singkat cerita dari situ baru gue pindah lah ke Jakarta. But you know what, Iwet ya, mengomentari tadi kan lu bilang ini, nama gue nggak kesebut tuh di karusel Hard Rock FM, kayaknya nggak favorit. Lu tahu apa? Gue cuma mau bilang, gue tuh juga I have never been on the favorite list loh sepanjang perjalanan karir gue.
Masa? No, No way. no, No way. oh, no way, yes way. Gue itu waktu siaran di Indika sama Ivy, bintangnya tuh Ivy. People, Masa? yes, people favor her. Gue tuh Robin. Masa? Yes, Bohong. yes. Orang tuh carinya Ivy. Ivy yang pinter, Ivy yang supel, Ivy yang mudah bergaul, Ivy yang deket. Mungkin karena kayaknya memang belum, it's not my timing. Gue di Kiss, orang favor siapa? Angie. Masa? Ya, klien datangnya sama Angie, carinya Angie. Kerasa kok, Wet. Jadi misalnya gini, kita dapat built-in gitu. Kalau kliennya datang gitu, yang di brief tuh siapa? Angie. Oh ya? Gue tuh jadi Robin. Gue tuh cuma nyimak aja. Oh iya, oke gitu. Oh I've iya? never been on the favorite list. Masa? Yes. Menurut gue enggak loh. Gue pikir lu loh. No, gue tuh shadow aja si penyiar nginon di neck yang heureuy aja gitu, yang kayaknya tuh seseruan aja gitu, yang bayangan aja, belum pernah dapat the spotlight that I deserve gitu. Dan it's okay gitu, karena gue tahu posisi, karena untuk nyampe di posisi itu aja tuh susahnya minta ampun. Dan gue tuh mulai siaran kan gue gila-gila interaksi ya. Aduh, ini juga lucu. Gue tuh kan gila-gila interaksi ya. Belum Sampai pernah. sekarang. Sampai kadang pusing gue sama ide-ide interaksinya dia. Gue tuh suka berinteraksi sama orang, Iwan. Karena menurut gue seru. Iya. And you call yourself introvert? Yes. Tapi kalau show itu interaksi lucu. Iya. Lu ambivert soalnya. Anyway, terus? Jadi gue bilang sama Ivy, kita siaran begini kita nggak denger nih pendengarnya. Kita pengen ngobrol sama pendengar. Dulu kan nggak ada tuh SMS, musik ada. telepon, Sama fax. fax. Tuh gue gini, nggak bisa. Kalau siaran sama gue harus nyebutin fax. Sampai akhirnya ditegur sama station manager. Itu kalau si David siaran, kertas fax jadi habis, suruh dia berhenti ngumumin kertas fax. Nomor faxnya udah tutup, cabut. Gitu. Jadi tiap kali gue siaran, mesin fax dicabut. Diomelin. Bilang kalau dia masih mau ngumumin fax, kertasnya dia yang beli. Gue gini sama Ivy, apa kita patungan Ivy beli kertas fax? Oh enggak, kata Ivy. Soalnya Gila-gila interaksi. iya, kirim cerita, entar dia kirim gambar gitu, doodle gitu. Gue demen bacain fax gitu. Faxnya sampai kita pakein bikin dress di ruang siaran saking panjangnya. Kan seneng ya, Nek. Ada yang ngedengerin nih siaran kita gitu. Iya. Sebenarnya ya, TikTok ini tuh sebenarnya bener-bener kombinasi sempurna dari keinginan kita dulu siaran ya. Iya. Dalam artian adalah the platform gives bantu dong Nek. The platform give us, Airtime kan. ya, Kayak airtime-nya ini kan. Terus udah gitu, dulu tuh interaksi susah banget loh, bener yang Dave bilang. Mulai dari telepon, harus fax, lalu masuk zaman SMS. Lu mesti ngeluarin 250 perak setiap kali mau interaksi sama penyiar. Abis itu baru mulai WhatsApp, iya, ada Twitter. Cuma nggak ada yang langsung kayak begini nih. iya. Nggak ada yang kayak begini nih, yang langsung komennya right away. Iya, ini instan banget live di TikTok tuh, instan banget. Dan ini tuh menurut gue kayak masih banyak yang bisa dieksplor gitu. Wah gila sih. Pager dulu nggak masuk untuk jadi ininya interaksi. Terus abis itu yang berikutnya adalah kalau Dave nggak bisa mixing, gue bisa mixing. Karena salah satu penilaian untuk bisa siaran dulu di Hard Rock adalah lo harus bisa mixing. Kecuali Tike Priyatnakusuma dan Indy Barens. Sih? Nah, gue itu sebetulnya mulai siaran sore ketika India sama Farhan siaran di Hard Rock pagi. Betul. Itu sebabnya gue sama Ivy ditaruhnya di sore. Karena udah deh, lu nggak akan bisa nyaingin kasarnya popularitas Indi sama Farhan, lu sore aja. Iya. Ya udah, gue sama Ivy merajai sore. Dan gara-gara sunset. ember, dan gara-gara udah mulai ada penyiar yang nggak bisa mixing, gue gini, nah itu ada bisa boleh gitu. Iya benar. Itu langsung mematahkan stigma tuh untuk yang nggak bisa mixing, bahwa Indi aja bisa sukses, kita juga pasti bisa gitu kan. Iya, nggak perlu bisa mixing kok, akan ada operator. Sarah Sechan juga nggak mixing. Yang mixing tuh Erwin Tarengkuan. Iya, tapi gue tuh dulu ingetnya adalah sama station manager gue gini, boleh lu nggak boleh mixing,
tapi lo harus jamin tiap kali lu buka mic omongan lu bermakna. Iya. Oke. Satu lagi ya, gue inget dulu tuh waktu ditanya interview di Hard Rock Bandung, gue ditanya, kamu 10 tahun dari sekarang, favorit kamu siapa? Gue tuh jawabnya bukan Indi Farhan loh, Tapi Indra Sarvera almarhum. ah, Terus ditanya, kenapa Indra? Kenapa nggak Insaf? Nyebutnya Insaf. Kenapa Insaf? Kenapa nggak Indi? Kenapa nggak Farhan gitu? Karena menurut gue Insaf itu punya karakter. Terus gue tuh tahu dulu Insaf itu jadi GM, Bo. oh, IP Entertainment, lo inget nggak? ya. Ya. Terus gue bilang gini, dan gue waktu SMP kan nonton Kiss, gue nontonnya Insaf. Iya. Koreksi Indra. Terus gue tuh gini, ini orang pintar banget loh menurut gue. Iya. Ya, Jadi kayaknya platform tembakan kesuksesannya tuh sejauh itu ternyata kita tuh ya. iya. Jadi gue bilang, waktu SMP tuh gue bilang, gue mau suatu hari nanti gue gantiin dia duduk di kursi lipstick merah itu, bibir merah. Kan Kiss kursinya bibir merah itu ya. Terus, kejadian loh. Terus gue nyebut lagi gini, gue mau pokoknya nanti selain siaran, gue juga berkarir di kantor ini. Kejadian loh. Sekarang lu keluar. Iya. Ya kan Insafnya meninggal. Iya. Tapi kan juga lu udah merasakan pengalamannya, ya kan? Iya, iya. Oh, kayak gitu, gitu. Ternyata kita tuh hidup udah lama ya, Wet? Gimana maksud lo, Dev? Apa nih definisi? Coba konteksnya apa nih? Kalau ujuk-ujuk ngomong kita hidup udah lama tuh gimana? Ya, maksudnya kan kalau di kepala lu kayak when I retell the story gitu ya, in my head itu tuh kayak baru bulan lalu, baru tahun lalu gitu. Kayak belum terlalu lama gitu, tapi baca komentar yang ini 25 tahun lalu, harga emas masih segini, kok gini. Anjir, itu udah lama banget ya ternyata ya. Kok bisa ya gitu. Ternyata kita tuh hidup udah lama ya, Wet, gitu. Maksudnya, oh my God, we're old gitu. Udah banyak gitu ya ternyata. Coba gue nanya sama lo, dari pertama kali lo masuk siaran sampai sekarang, apa yang menurut lo nggak berubah sama sekali? Dari apa nih? Dari dunia? Dari pertama kali lo masuk siaran, yang lo rasa bahwa ini yang masih terus ada di dalam Dave Hendrik sampai detik ini. Ya, orang tersinggung sama omongan gue. Selain itu kali, David. Oh, apa ya, muka gue berubah, muka gue udah longsor. Ya, badan berubah. Lu Rambut gondrong, baby fat hilang. Iya. Itu kan fisik ya. Ya, gue masih suka ngomong, gue masih suka merangkai cerita, dan gue selalu ini dulu ya. The perks of my day adalah ya, the cherry of my day adalah ketika gue punya pengalaman, misalnya gitu, gue pergi pesta. Hal pertama yang terbersit di kepala gue adalah, besok gue mau ceritain di siaran gue. Itu Iwet. Itu selalu. Selesai di radio, di Kiss gitu. Jadi kalau gue pesta, ada pengalaman seru apa, besok gue mau ceritain di acara gue gitu. Nah sekarang, itu tuh pindahnya ke TikTok gitu. Jadi kalau ada peristiwa lucu, peristiwa menarik tuh gue, besok, I cannot wait to retell the story tomorrow. Itu Iwet. Itu jadi kayak oh my God, my life is so special gitu. Karena gue punya medium tempat gue berbagi cerita. Itu kayaknya yang gak berubah ya. Iya. Spirit gak sih? Spirit itu ya namanya ya. Semangat, spirit, resilient, Iya. nggak pantang menyerah. Iya. Gue boleh sedikit agak belok tiba-tiba ke arah yang melo sedikit ya. Tapi don't take it the wrong way ya. Don't take it the wrong way. Kan ada beberapa geng duet. Aduh, terima kasih untuk perhatiannya dan dukungannya gitu ya. Although we didn't do this for the acknowledgement. No. Jadi rupanya kan kemarin tuh udah pengumuman sama presscon tuh TikTok Creator of the World of the Century tuh. Ya kan? Of the year gitu. Dan gue tuh kita nggak tahu karena kita nggak diundang dan we didn't even aware of the event gitu. Ada loh geng duet tuh yang DM gini, nggak apa-apa ya Om, tahun ini nggak masuk nominasi, besok tetap siaran ya gitu.
Terus gue gini, nggak apa-apa dong. Aku tuh siaran nggak nyari penghargaan loh. Ya udah besok seseruan aja. Om jangan ya jangan apa bahasa sekarang? Jangan kena mental ya gitu. Jangan overthinking ya Om gitu. Enggak sayang gitu. Karena emang dari dulu kita pernah dapat penghargaan siaran radio? Kagak. Iya kan? Bukan itu deh kayaknya yang kita cari. Karena kalau emang itu yang kita cari dari dulu, kita udah berhenti gak sih, Wet? Iya. Gak pernah favorite, gak pernah dapat penghargaan. It's not the acknowledgement, it's not the validation. If it's not all this, apa dong sebenarnya yang kita cari? Ya, true. Mediumnya untuk bercerita aja kan? Ya. Sharing stories. Emang kita nggak diundang ke acaranya? Kan kemarin itu mereka kayaknya ada event apa gitu, Wet. Oh, yang pengumumannya. Kita diundang pengumuman itu. Oh, kita diundang? Diundang. Oh. Kan yang waktu acara malam itu dinner tuh sebenarnya adalah pre-invitationnya. Oh, aduh makasih ya undangannya loh. Iya, jadi emang beda zaman sekarang ya, Deve. So it's basically the pre-invitation, di mana lo itu scan barcode untuk book your seat. Cuman kita kan orang tua ya. Kita nggak paham sama gitu-gituan. Jadi nggak kita lakuin gitu. Nggak bisa juga kan, banyak kan acara. Iya. Iya, bener. Anywho gitu ya. Hari ini jadi reminiscing kejayaan radio. Mungkin terpantik dengan bungkusnya Hard Rock FM ya. Aku jadi ikut-ikutan ngintil penyiar Indika. Tapi minimal malu Hard Rock FM keren nek. Pas bungkus dia bikin karusel penyiar-penyiarnya. Indika waktu bungkus nggak ada tuh karusel Indika. Nggak ada tuh penyiar sama pendengar radio Indika yang tahu. They don't even remember me and Ivy. Gak ada, udah bungkus. Bye! Bak debu di lautan kita. Iya sih, bener. Well anyway, kita reminiscing, iya, mengingat-ingat kejayaan radio, mengingat-ingat indahnya masa itu. Tapi satu hal adalah, mudah-mudahan kita nggak jadi orang-orang yang lingering. Yang terlalu hidup di masa lalu ya, Wet. Betul sekali. Lingering to those moment sehingga akhirnya lo nggak bergerak dari situ. Itu menurut gue adalah paling bahaya. Iwet, lu cerita dong. Iwet, waktu kita pergi ke TikTok dinner, selesai dari situ, on the way pulang si Iwet gini, anjrit, gue nggak sadar gue ternyata menjadi om-om yang doyan cerita kejayaan masa lalu. Gue ini, hah? Iya, lu denger nggak dari tadi gue sama Owen sama Erika sibuk cerita soal pengalaman masa lalu. Sementara waktu gue seumur Owen tuh gue bersumpah pada diri gue nggak mau jadi om-om yang sibuk menceritakan pengalaman masa lalu. Kata Iwet, tadi gue di meja makan, gue jadi om-om itu, Nek. Why didn't you stop me? Gue gini, karena gue gak dengerin lu, gue sibuk makan, dapat makan enak. Iya loh. Gue tuh dulu gini, anjrit nih om-om geli banget sih cerita zaman dulu aku begitu, zaman dulu aku begini, aku dulu kehebatannya ini, aku dulu begitu. Dan hari itu gue begitu, terus adik-adik itu semua ngariung di keliling gue ya, sambil gini, oh gitu kak, oh gitu, ya ampun. Sambil gue gini, mereka tulus gak ya? Karena zaman itu juga gue gitu. Oh ya sambil gue gini. Ini gak selesai-selesai masih ngomong nih orang. Oh, wow. You know? Makanya gue tuh sangat berhati-hati, Wet, kalau ada yang nanya cerita-cerita pengalaman masa lalu. Gue tuh sangat berhati-hati, jangan kebanyakan, takut orang bosen. Tapi satu hal yang ditanya sama, gue lupa Owen atau Erika atau si Tim yang nanya ke gue. Mereka nanya gini, apa bedanya artis zaman dulu sama zaman sekarang? Oh iya, itu kayaknya Tim yang nanya deh, gue denger. Ya. Terus jawaban gue adalah gini, artis zaman dulu kita lebih penakut. Iya. Kenapa? Karena kita itu masuk ke dalam industri ini susah sekali. Sehingga ketika kita mendapatkan pekerjaan apapun itu akan kita jaga baik-baik. Iya. Beda sama sekarang.
platformnya lebih mudah diakses, platform ada di mana-mana, sehingga kesempatan menjadi terkenal itu sangat mudah. Artinya apa? Ketika dia mendapatkan pekerjaan, kecenderungannya jadi nggak hati-hati. Nggak ada takutnya. Dulu itu kalau kita bikin salah, kita harus bikin press conference, itu mahal banget. Sama kalau kita Sewa PR, sama kalau bayar makanan buat media, ya kan? dulu berbuat salah tuh kita takut kita digeser dari pekerjaan kita. Bener. Kalau sekarang bikin salah tinggal bikin video permintaan maaf. Selesai. Dulu nggak bisa gitu, makanya kita tuh penakut. Sama mungkin mentalnya gini ya, dulu tuh kita merasa bahwa kala itu untuk bisa jadi terkenal itu kita butuh it takes a village to help us. Yes. Kalau zaman sekarang kan eranya era kemandirian ya, apa tuh namanya? Do it yourself, DIY. Iya, era do it yourself. Jadi ya gue nggak dapat validasi dari lu, gue cari dari orang lain. I can be famous by my own gitu. Jadi mentalnya tuh udah lebih begitu. Jadi kita belajar dari keberanian anak-anak sekarang. Iya. Jadi pertanyaan itu jawabannya itu, bedanya apa dulu sama sekarang? Kita lebih penakut, kita lebih hati-hati sekali, takut banget. Lo pernah orang gini ya, kita tuh sekarang ngerokok aja ya, misalnya gitu ya, di klub atau di mana, lo nggak berani di tempat umum. Lo takut nanti ada yang videoin, ada yang foto. Not easy. Kata Dedi, saat ini kan era semua jadi broadcaster. True. Everyone is a broadcaster. Udah 8.20 loh, Yang. Yuk, gue mesti meeting nih jam 9. Lu tuh pengangguran loh, Wet. Lu tuh meeting sama siapa sih? Katanya mau punya acara YouTube. Lu pikir minta ruangan buat syuting itu cuma bisa by WhatsApp? Mesti ditemuin lo orangnya. Lu juga ya udah ngumumin orang suruh follow YouTube. YouTube itu belum bisa di follow kalau belum ada isinya. Jadi teman-teman sabar. Sebentar ya, kita lagi nyiapin satu acara lagi buat teman-teman semua. Oke. Gue bikin sibuk loh pokoknya 2025, liatin aja. Ya. Gue bikin siaran berita nanti. Saya, Devi Anwar, melaporkan untuk duet siaran pagi. Tiba-tiba parodi. Bukan Dev Hendrik, Desi Anwar. Good day everybody. Bye-bye. See you tomorrow. Thank Blessings. you ya.